Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Adin Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali memberitakan info seputar film setiap pekannya. Dan kali ini ada berita seru apa aja di dunia perfilman. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Demon Slayer Infinity Castle jadi film anime terlaris di Indonesia. Gile, dengan opening day yang cukup besar banget, Demon Slayer kali ini menduduki chart pertama puncak box office untuk film anime di Indonesia yang jumlah penontonnya gila-gilaan. Gila ya sekarang ya penikmat anime dari berbagai macam kalangan, dari yang suka anime dari zaman dulu sampai yang anime-anime baru lah yang sekarang ini sedang banyak banget anime baru yang populer. Salah satunya Demon Slayer ini mendapatkan antusias yang cukup besar ketika tayang di bioskop. Bahkan sekelas 21XX1 yang jarang banget menayangkan anime turut menayangkannya juga karena pengen dapat cuan juga lah jelas. XX1 mengambil jalan pintas saja ya, yang mana yang rame itu juga otomatis ditayangkan di XX1. Wah gila, dengan jumlah layar yang cukup banyak, penonton yang cukup membludak, sekarang anime sudah pasarnya udah meluas banget lah. Bukan hanya di kalangan para wibu dan pencinta anime aja, tapi kalangan penonton biasa pun juga ikut serta meramaikan untuk nonton di bioskop langsung ya film anime Demon Slayer kali ini. Dan rencananya akan dibuat trilogi sih, akan ada 3 film dari saga Infinity Castle Demon Slayer kali ini ya, dan akan berjarak cukup lama loh. Masing-masing filmnya berjarak 3 tahun. Wah gila, cukup lama banget ya untuk menantikan next serial dari film ini ya, next episode-nya lah istilahnya. Oke, kita nantikan saja untuk lanjutan Demon Slayer Infinity Castle yang berikutnya ya. Kalian nunggu nggak nih film ini dilanjutkan lagi? Oke, nantikan saja ya, karena emang luar biasa sih. Reviewnya positif, penontonnya juga cukup bombastis. Oke, next selanjutnya sutradara Merah Putih One for All. Lagi-lagi tiap pekan dibahas nih film ini. Memang cukup kontroversial ya, tapi sangat ramai diperbincangkan di media sosial tentang film Merah Putih One for All kali ini. Yang lebih lucu dan cukup mengherankan ya, dengan sutradara yang ambisius banget nih terhadap film ini. Merah Putih One for All katanya akan dibuat lagi sequelnya tahun depan. Bahkan rencananya akan 3 film bakal dibuat Merah Putih One for All, dan bakal tayang setiap tahunnya di bulan Agustus. Gile, kita jijik coy, setiap Agustus ada film beginian. Sampah bener dah tiap Agustus. Harusnya kan sesuatu yang momentum yang besar gitu loh, dengan hadirnya film animasi yang besar kalau mau gitu tayang untuk meramaikan perfilman kita. Contohnya nanti akan tayang Panjai Tengkorak, harusnya kita support lah film-film semacam itu, walaupun banyak yang bilang masih kurang apa gimana, tapi itu adalah sedikit lebih baik daripada film ini gitu loh. Jadi tetap support animasi Indonesia yang layak tonton saja ya. Kalau kayak gini lebih baik jangan tonton, jangan mentang-mentang FOMO ngikutin hype akhirnya ditonton dan direview. Tapi tetap kalian tetap nonton, berarti artinya tetap support mereka. Alangkah baiknya jangan ya. Kalau kalian nggak suka sama filmnya lebih baik jangan nonton. Kalau nonton berarti mereka ketagihan nanti dapat cuannya, jadi buat lagi itu bakal merusak animasi kita, nanti jadi redup. Hype-nya lagi bagus nih anime bagus, animasi bagus, jadi lagi tingginya nih sebenarnya pasar anime dan animasi di Indonesia ini ya. Bioskop Indonesia harus kita jaga, terutama tentang kualitasnya. Jadi kita harus pilih-pilih tontonan yang bagus dan bermutu ya, jangan sampai salah pilih. Next selanjutnya ada Map Sore, istri dari masa depan di game Roblox. Wih, emang ya game ini cukup populer nih sekarang nih. Berbagai macam hal unik dibuat versi game Robloxnya ini ya, dari konser musik bahkan sampai ada mapnya loh. Jadi kayak visual dari film sorenya ini, yang tangga melingkar itu yang ada di poster itu juga hadir di sini. Benar-benar divisualisasikan seperti dunia mayanya
dunia gamenya ini dengan dunia realitanya nggak beda jauh lah ya dari penggambarannya. Ya kita kayak seakan-akan dibikin versi kartunnya lah gitu. Versi gamenya. Kalian main ini nggak? Kalau main tulis kolom komentar, seru nggak sih permainannya? Next, selanjutnya tampilan pertama nih untuk film keluarga Weasley di Harry Potter versi series. Wah, Harry Potter series sudah akan segera ditayangkan dan sepertinya pemeran utamanya yang Harry Potter sebelumnya nggak berminat untuk hadir di sini walaupun sebagai cameo ya. Tapi ya ini adalah suatu penggarapan ulang lah ya. Biar cuan terus lah. Harry Potter kan IP-nya udah gede banget ya. Brandingnya udah gede. Jadi otomatis nggak mungkin disia-siakan oleh mereka. Next, selanjutnya ada apa lagi? Merah Putih One for All lagi. Resmi menjadi film Indonesia dengan rating terendah di IMDb. Ya iyalah. Sejelek itu pasti ratingnya paling rendah lah. Emang kacau balau ini. Udah mah ngejiplak. Dan emang beli dia ya, nggak original lah karakternya pun. Kacau pokoknya. Merah Putih One for All selalu dibahas setiap pekan. Dan ada lagi nih, setelah rilis trailer pencarian Dus the Doggy in Boy naik 2000%. Gila di Google ya pencariannya ya. Emang ini film lagi bagus ya, karena ini kali ini perspektif sudut pandang seekor anjing. Jadi kita diperlihatkan seperti apa sih kalau kita menjadi anjing gitu. Waduh, gila ya. Fantasinya, idenya seger sih sebenarnya, tapi liar gitu. Tapi kalau difilmkan jadi unik jadinya. Ya kalau kalian tertarik sama sudut pandang seekor anjing dengan kegelisahannya, ketakutannya dan hal-hal yang mereka temuin, tapi versi anjingnya, kalian harus menyaksikan ini. Jadi kalian merasakan perasaan seekor anjing. Oke. Selanjutnya, kostum Spider-Man Tobey Maguire dilelang sampai 3 miliar. Waduh, kalian tertarik gak nih untuk beli kostum dari Spidey versinya Tobey Maguire? Gila sih, ini udah ikonik banget nih untuk kostumnya Spider-Man. Dan akhirnya si Tobey Maguire nggak tahu nih butuh duit apa gimana ya, sampai dia harus melelang kostumnya ini. Dan katanya sih harganya 3 miliar. Kalian tertarik? Yuk langsung perebutan koleksi. Asli loh ini, yang dipakai syuting sama mereka, yang dipakai syuting sama Tobey Maguire untuk Spider-Man yang ikonik itu. Oke, itu dia beberapa hal seru dan berita yang menarik di dunia film untuk week akhir pekan kali ini. Kita tunggu berita seru, info seputar film lainnya di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy movie ever.